Saya bagaimana menanggapi gosip-gosip itu gitu, kadang sakit saya nggak ngerasa begitu gitu, bangun tidur saya baca koran lagi, wah ini salah dibilang telanjang, wah saya mesti bilang apa, saya divonis, saya dihakimin gitu, kadang saya dihakimin yang langsung, yang baca itu kan seluruh Indonesia, koran beredar seluruh Indonesia, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya kecewa, kadang saya sedih, saya mesti bilang ke siapa, kalau saya sanggah lagi, belum tentu yang baca saat itu nanti baca lagi yang untuk yang saya sanggahan saya. Jadi karena dari dulu walaupun saya kecil, saya mencoba memandang sesuatu itu realistis gitu. Jadi kalau misalnya saya merasa atau merasa gimana ya, misalnya saya senang gitu, kayaknya dia agak gimana gitu. Ya saya mesti berbalik bertanya pada saya, kalau misalnya dia tidak suka sama saya lagi gitu, pasti ada yang salah dengan saya gitu. Saya tidak langsung menyalahkan orang, saya coba melihat diri saya dulu. Itu saya coba begitu dari dulu sampai sekarang. Dan kalau dibilang wah frustasi, ya saya gengsi aja dari dulu juga. Jadi mungkin juga frustasi atau tidak saya nggak tahu, tapi yang jelas saya gengsi kalau saya dibilang kayak gitu loh. Karena cowok. Kalau perasaan saya waktu itu rekaman masuk studio, saya mungkin belum bisa menyanyi seperti apa ya, seperti istilahnya sekarang bisa mengenakan lagu. Saya hanya bisa menyanyi gitu, full power seperti itu. Saya menyanyi, ya grogi, ya senang segala macam. Tapi setelah proses itu akhirnya menghasilkan satu album di Billboard itu, album Jatuh Cinta Lagi, ciptaan Yani Libels, terus arrangernya Erwin Gutawa. Jadi album pertama sudah pakai Erwin Gutawa, asik banget waktu itu. Dan kalau dibilang sampai sekarang saya suka banget album itu, lagunya bagus-bagus, musiknya juga gitu. Terus selanjutnya album Hilang Permataku. Hilang Permataku itu kebetulan lagu lama dibuat lagi musiknya, dikemas dalam bentuk yang lebih bagus, musiknya juga dipermanis lagi. Dan itulah saat saya booming pertama, artinya orang mulai mengenal saya lagu Hilang Permataku. Walaupun di balik sana sini juga saya dicemooh, mau aja nyanyi lagu bekas, mau aja sih, wah pokoknya saya dibilang mau aja lah, kok mau sih nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Tapi pada akhirnya memang lagu itu laku gitu, dan saya dapat tawaran nyanyi di sana sini sampai saya bisa beli rumah segala macam. Ya saya masa bodoh aja gitu, sampai akhirnya perjalanan ada album lagi yang kurang sukses, lagu-lagu baru itu, sampai saya habis di Billboard. Saya pindah ke Blackboard Indonesia, keluarlah album yang Mengapa Tiada Maaf itu. Iya, mungkin ada orang yang bilang, wah ini khusus menyanyikan lagu bekas atau nyanyi lagu lama. Gak ada masalah buat saya sih, mau orang bilang saya nyanyi lagu-lagu bekas atau mungkin nyanyi lagu lama, itu saya nggak bisa pungkirin itu menguntungkan buat saya gitu. Saya mendapat semuanya dari situ, dan saya bahagia saya bisa nyanyi lagu itu, saya bisa ngenakin lagu itu, saya bisa, mungkin zaman dulu nggak sukses, kenapa saya bawakan bisa sukses gitu. Itu mungkin saya yang bisa merasakan kayak gitu. Jadi mau dibilang orang khususnya lagu bekas atau apa, nggak ada masalah buat saya seneng banget gitu. Saya masih sampai sekarang ini nggak nyanyi lagu baru, saya bilang aja manfaatin momen gitu. Kalau bisa lagu bekas yang dulu yang nggak meledak pun saya berusaha untuk menyanyikan bisa lebih bagus dan meledak lagi gitu loh. Kenapa tidak gitu, saya berusaha untuk itu, memang mencoba bisa mengenakan lagu. Main sinetron saya nggak tertarik memang. Kalau dibilang ada yang nawarin, banyak sekali, ini sudah 30 lebih judul yang ditawarkan ke saya, tapi saya nggak punya percaya diri untuk itu, karena saya nggak bakat atau nggak bisa acting. Saya nggak bisa apa ya, nggak tahu, saya nggak pede aja kalau di depan kamera untuk membaca dialog orang lain atau memerankan sebagai orang lain. Dan kalau ditanya lagi, kamu kalau misalnya main pengen jadi peran apa, saya nggak pengen jadi peran apa-apa. Saya ngerasa profesional saya di menyanyi. Ya
itu aja gitu. Belum tertarik di sinetron, bukan tidak tertarik ya. Sampai saat ini mungkin saya merasa tidak bisa, jadi saya nggak ambil sinetron. Begitu juga iklan juga banyak ditawarkan ke saya gitu. Cuman kalau misalnya nggak serak, saya nggak ambil. Saya lebih membawa merek gitu, satu merek, atau misalnya elektronik atau apa, saya memang ambil waktu itu satu. Sebentar lagi saya juga ada kosmetik, memang benar-benar membawa satu merek. Jadi saya nggak ambil ini itu karena aji mumpung, tidak. Terus saya bagaimana menanggapi gosip-gosip itu gitu, kadang sakit saya nggak ngerasa begitu gitu. Bangun tidur saya baca koran lagi, wah misalnya dibilang telanjang, wah saya mesti bilang apa, saya divonis, saya dihakimin gitu. Kadang saya dihakimin yang langsung, yang baca itu kan seluruh Indonesia, koran beredar seluruh Indonesia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kecewa, kadang saya sedih, saya mesti bilang ke siapa. Kalau saya sanggah lagi, belum tentu yang baca saat itu nanti baca lagi yang untuk yang saya sanggahan saya. Jadi ya udah, akhirnya saya mungkin pernah di tahun 95 atau 96 saya di koran, ada koran Jakarta atau apa, memuat saya dibilang yang tergosip gitu. Ya di satu sisi mungkin saya populer, tapi gosip-gosip itu memang menyakitkan buat saya. Tapi akhirnya gosip itu pun hilang dengan saya tidak berbicara apa-apa, dengan saya tidak menanggapi apa-apa. Banyak ya, kalau yang negor atau yang ngeliatin aja gitu banyak banget. Kadang saya capek gitu, saya lagi ke mall, saya lagi belanja gitu, ada yang liatin, ya paling kerutan aja kalau memang dia senyum sama saya. Kalau tidak, kalau saya tidak mau capek, saya jalan aja, saya jalan straight gitu, apa tujuan saya gitu, saya ke situ gitu. Tapi kalau misalnya ada panggil Mbak Yuni atau seperti apa, saya berusaha untuk senyum, tapi saya tidak membuka peluang gitu. Artinya kalau saya buka peluang mungkin ngajak ngobrol atau segala macam, saya nggak sampai pada tujuan saya. Terus banyak sekali kadang kalau misalnya pas pertunjukan atau apa di balik panggung atau bilang, saya ini saudara kamu loh Yun, saya ini bude kamu, saya om kamu gitu. Saya jawab, oh ya, karena saya dulu nggak pernah tahu gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang melihat saya sekarang, nanti kalau di TV melihat, iya waktu itu ini sombong banget gitu, saya bilang saya ini budenya, dia nggak ada ekspresi apa-apa. Ya saya minta maaf karena mungkin waktu itu saya nggak tahu juga, dalam keadaan saya yang dulu mungkin nggak berpikir mereka mau bilang bahwa saya ini budemu, saya ini om kamu, atau saya siapa gitu loh. Jadi saya minta maaf, tapi sebisa mungkin saya berusaha untuk kalau misalnya ada yang menyapa saya berusaha untuk berbalik walaupun hanya tersenyum, tapi saya sudah berusaha untuk itu. Rencana ke depan pasti ada. Saya pengen kehidupan saya bertambah baik dan lebih baik. Dalam segi moral, material, semuanya. Saya pengen bahagia, saya pengen tenang. Itu otomatis ya, setiap orang pengen seperti itu. Jadi kalau dalam karir saya, nanti kebetulan bulan Juni ini keluar album saya. Kebetulan itu yang saya nggak pernah sangka, tapi pernah terlintas di pikiran saya. Saya pengen sekali menyanyikan lagu-lagunya Mas Eros Jarot. Badai Pasti Berlalu yang pernah dinyanyiin oleh Krisya. Saya pengen sekali waktu itu. Dan alhamdulillah memang akhirnya saya buat album-album itu yang nanti bulan Juni akan dikeluarkan. Itu salah satu kebahagiaan saya. Memang Tuhan gak berhenti memberikan saya hal-hal seperti itu. Saya dulu pernah terlintas, kapan ya saya bisa ikut bintang radio, saya bisa akhirnya menang, kapan ya saya bisa rekaman, akhirnya bisa, kapan saya dapat BASF Award gitu, akhirnya bisa gitu. Saya pikir memang anugerah, saya mesti terima kasih, belum habis-habisnya Tuhan memberikan hal-hal seperti itu gitu. Tapi untuk kehidupan saya pribadi, kalau ditanya ini pengen menikah, otomatis saya pengen sekali punya anak, saya pengen punya anak laki, pengen banget gitu, saya pengen punya teman, saya pengen punya anak laki yang nanti bisa jadi bodyguard saya, bisa jagain mamanya, bisa sebentar-sebentar panggil saya ibu atau mama atau apa gitu. Saya pengen sekali, dan mudah-mudahan insya Allah Tuhan juga memberikan hal itu. Saya pengen sekali, mungkin puncak kebahagiaan saya mungkin dalam berkeluarga,
Ya mungkin kalau Tuhan bisa dengar saya ngomong bicara ini, kalau memang dia masih cinta sama saya, dia akan berikan. Pesan-pesan saya untuk, remaja putri ataupun putra, Anda yang sifatnya remaja yang belum tahu nanti mesti kemana. Di saat Anda punya kemauan, kamu punya kemampuan, kamu bisa melakukan sesuatu, kamu merasa itu bakat kamu, gitu. Terus ada kesempatan yang datang waktu itu, langsung ambil saja. Nanti itu semuanya akan proses gitu. Karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi apapun yang lewat depan Anda, kesempatan itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan kamu, ya sebaiknya diambil. Itu sekali lagi kesempatan nggak akan datang dua kali. Atau mungkin akan datang tapi waktunya kita nggak tahu.